Kasus Aisar Khalid yang diusir saat memberi bantuan di Bali kembali menuai perhatian publik. Seorang netizen yang budiman dengan akun @tirtachannel56 menyoroti cara influencer asal Malaysia itu berdonasi, yang dinilai kurang etis karena selalu dilakukan dengan kamera menyala tanpa memperhatikan situasi sekitar. Saat warga sibuk membersihkan sisa banjir, Aisar justru membagikan bantuan di tengah jalan hingga menimbulkan kemacetan. Netizen yang berbakti ini menegaskan bahwa niat baik sekalipun harus dilakukan dengan empati, tata krama, serta izin kepada pemilik wilayah. Ia menilai tindakan bapak yang mengusir Aisar lahir dari rasa lelah dan situasi yang benar-benar menguras tenaga, sehingga tidak bisa langsung dicap sebagai tindakan tidak bersyukur. Lebih lanjut, netizen yang budiman ini meminta penonton untuk tidak menghujat masyarakat Bali yang merasa terganggu, sebab komentar negatif hanya memperkeruh keadaan dan berpotensi merugikan diri sendiri. Ia mengingatkan bahwa ucapan yang salah dapat kembali menjadi beban hidup, sesuai hukum alam yang akan membalas energi negatif. Pesannya sederhana, sebelum menilai, pahami dulu kondisi di lapangan, karena setiap bantuan harus disertai rasa hormat, bukan sekadar tontonan kamera. Dengan begitu, musibah tidak merubah menjadi ajang sensasi yang memecah belah. Buat siapapun, ya, ini influencer ya, ini kebiasaan banget. Saya melihat selalu suka seliweran di FYP saya, dimana ada bencana, ada musibah, itu datang dan selalu ada kamera gitu. Dan ini terjadi lagi sama salah satu influencer ya, yang dari Malaysia. Niatnya baik, ya kan. Tapi lihat kondisi, sayang gitu loh. Memangnya nggak ada tempat untuk membagikan bantuan Anda gitu. Contoh, izin dulu. Udah izin belum ke Cakalang, ya kan? Supaya kita datang ke satu daerah itu harus kulunun dulu ya. Saya pribadi nih, misalnya saya ziarah atau saya ke satu tempat, saya datang, itu saya kulunun, ya kan? Secara goibnya aja, alam semestanya itu saya kulunun dulu sama yang tidak nyata, ya kan? Apalagi ini sedang ada musibah di Bali. Itu pandangan saya. Kita ada empati juga lah kepada orang yang sedang dapat musibah, tidak hanya mencari cuan dari hasil kita membagikan donasi gitu. Jadi semua ini sekarang influencer ya, influencer entah Ertong atau siapapun nanti ya, itu berdonasi itu tidak lepas dari kamera gitu loh, dan tidak tahu tempat. Mungkin ini salah satu teguran, kita nggak tahu ya, Allah itu atau Tuhan itu, alam semesta itu mengirim si bapak untuk maki-maki si influencer Malaysia ini gitu, ya kan? Karena dia kesel mungkin ya. Kita harus tahu lah, itu jalanan dan kondisinya mereka sedang bersih-bersih. Betul? Informasi yang seliweran nih di FYP saya itu sedang bersih-bersih mereka. Karena ada yang namanya sedang bagi-bagi sembako, bukan seorang yang terkenal aja itu bisa bikin macet. Apalagi ini dikenal sama orang banyak gitu loh, ya. Jangan di tengah jalan sayang, kan ada tempat, carilah tempat. Jadi kita harus hargai juga orang sedang bersih-bersih akibat dari banjir, ya kan? Ini jangan juga teman-teman semuanya ya, sahabat-sahabat TikTok dan seluruh rakyat Indonesia yang menghujat si bapak. Saya tidak menyalahkan si bapak juga. Kita harus lihat dari sisi pandangnya si bapak ini. Mungkin dia sedang capek. Namanya orang kena musibah, kita kebanjiran dikit aja, capeknya luar biasa. Pindah-pindahan itu capek banget, luar biasa. Apalagi ini banjir besar di Bali, ya kan? Banjir besar loh. Kayak apa porak-porandanya itu? Jalanan. Supaya normal lagi gimana? Mereka bersih-bersih. Terus lagi bersih-bersih datang tuh membagi-bagiin donasi. Itu yang membuat naik pitam si bapak. Bukannya tidak bersyukur mereka, bukan. Si bapak itu bukannya tidak bersyukur, tapi tahu situasi dan tempat. Kita sebagai penonton yang hanya seliweran di TikTok atau sosmed lainnya, jangan menghujat. Saya bilang,
Ini saya kasih tahu semua buat semuanya. Jangan menghujat, oh kalau begitu Bali begini, orang Bali begini, jangan. Karena hujatan kalian yang tidak ada tempat, tidak tahu situasinya, itu akan berbalik ke diri kita. Hujatan yang kalian lontarkan, omongan yang kalian lontarkan yang tidak baik kepada si bapak, ya, dimana saat itu mungkin beliau benar sedang capek, sedang bersih-bersih, ya kan, malah timbul kemacetan, malah jadi kotor kembali. Itu akan berdampak loh ke kita yang menghujat, yang tidak tahu situasi sebenarnya di tempat itu. Saya ingatkan buat semua teman-teman, jika memang VT saya ini sampai ke teman-teman dan sempat memiliki rasa benci dan menghujat si bapak atau orang-orang Bali, ya, tarik omongan kalian, bertobatlah, ya. Bertobat itu bukan hanya kelakuan salah yang besar, itu mungkin mulut kalian kecil, tapi bisa berdampak besar loh ke kalian kalau salah tuduh, berkata yang tidak benar, berucap yang tidak benar, ya. Itu akan berdampak ke kalian, apalagi jika kalian saat ini hidup kalian sedang mengalami banyak cobaan, banyak kesulitan. Ditambah dilontarkanlah kalimat-kalimat yang tidak baik dari mulut kalian yang kalian sendiri tidak melihat kejadian di lokasi. Saya hanya mengingatkan kalian semua, tariklah kalian kalimat kalian dan bertobatlah, bertobat. Dan saya informasikan, kalau sampai VT ini sampai ke influencer Malaysia itu atau influencer-influencer lainnya, tolonglah, jika berdonasi, ya, tahu tempat, kita datang ke satu tempat, itu harus izin dulu, kulo nuwun dulu kepada yang punya wilayah, ya, kepada yang punya wilayah. Jangankan yang manusia nyata, saya kalau datang ke satu tempat, begitu kaki saya menginjak, udah kota yang lain, saya kulo nuwun dulu kepada alam semesta yang di sekitar situ, luhur di situ, ya, saya kulo nuwun, assalamualaikum dulu, dan saya kulo nuwun kepada manusia yang nyata. Apalagi ini melibatkan orang banyak nanti bagi sembako. Tata krama, etika kita tuh harus ada. Datang ke satu tempat, izin dulu dong sayang. Ingat nih, buat teman-teman semuanya yang sudah berucap Bali, oh ternyata begitu, orang Bali begitu, ya, si bapak begitu, jangan, tariklah omongan kalian. Apalagi kalian sedang, hidup kalian tuh sedang sulit, ya, sedang mengalami kesulitan, sedang ada bencana. Tambah lagi omongan kalian yang tidak baik kalian lontarkan, semakin banyak ujian hidup kalian, semakin banyak. Jadi bertobatlah, tarik omongan kalian yang sudah mencaci maki si bapaknya, ya. Kita tidak ada di tempat, jangan menuduh dulu, tidak tahu situasi yang ada terjadi di Bali saat itu, di lokasi itu. Jadi mungkin paham maksud saya. Jangan menambah masalah pada diri kita sendiri yang kita tidak tahu masalah yang terjadi di sana. Karena alam semesta itu mendukung apa yang kita ucapkan. Jika itu tidak benar, ya, tidak benarnya situasi itu membuat situasi kejadian itu terjadi, dan itu akan berbalik ke kita, diri kita sendiri. Jadi masalah itu jangan dicari, ya, jangan dicari. Sekali pencet kita bikin tuduhan-tuduhan yang tidak benar, itu tidak terhapus, wow, masalah yang kita alami sendiri akan bertambah banyak sayang. Coba aja, buktikan omongan saya, benar atau tidak. Hati-hatilah, jika kita tidak melihat situasi yang terjadi di tempat, jangan menuduh dulu, jangan melontarkan kalimat yang tidak baik, karena itu akan berbalik ke diri kita sendiri. Percayalah, hukum alam semesta itu tidak pernah bohong. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya.